Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lasrin Fardasi. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan NIM 72232200022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perlakuan PSAK 69 pada perkebunan jeruk madu di Desa Lelangge, Kecamatan Salak, Kabupaten Papua Barat, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Awe AKMSI. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas 4 topik utama, yaitu tentang profil dari usaha yang saya wawancarai. Yang kedua, tentang pengungkapan aset biologis. Yang ketiga, tentang pengakuan aset biologis. Dan yang terakhir adalah pengukuran dari aset biologis. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, mari kita mencari tahu sedikit tentang aktivitas agrikultur. Pada PSAK 69 disebutkan bahwa aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Aset biologis ini adalah aset entitas berupa tanaman atau juga hewan. Sebagaimana aset yang memiliki karakteristik, maka aset biologis ini pun juga merupakan hasil dari transaksi ekonomi entitas di masa lalu, dikendalikan sepenuhnya oleh entitas dan juga diharapkan akan memberikan manfaat bagi entitas di masa yang akan mendatang. Karakteristik khusus yang melekat pada aset biologis itu terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atas aset ini, sampai pada saatnya aset ini akan dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Perkenalkan Pak, saya Lasrin Fardasi, jurusan akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Saya kesini untuk pemenuhan tugas akuntansi agrikultur, mewawancarai perkebunan. Ini perkebunan jeruk. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang pertama itu saya mau nanya pemiliknya Bapak sendiri. Iya. Untuk namanya siapa Pak? Nama saya Asron Kamar Buku. Tempat ini kebun ini dilelang, bisa lelang dengan musik namanya. Alamatnya di Lelangge ya? Iya. Pak, kalau boleh tahu ini perkebunannya kapan? Kayak mulai ditanam, terus atau ada mungkin sejarah singkat di balik membuat perkebunan ini, entah motivasi dari seseorang atau terinspirasi atas sesuatu? Oke, terima kasih, akan saya jawab. Pertama-tama, terjadinya kebun jeruk ini terinspirasi dari seseorang. Itu awalnya. Kenapa saya terinspirasi? Karena tanaman jeruk ini katanya bisa menghasilkan, bahkan bisa mendongkrak perekonomian keluarga. Jadi itu awalnya. Baru yang kedua, ada dorongan teman. Ada dorongan teman dulu. Ada seorang teman yang meregas tepu dulu yang datang dari kebun jahe. Itu yang kedua. Jadi maka saya bersedia menanamnya. Jadi sampai saat ini. Ini udah dari tahun berapa? Pertama ini dulu kami tanami tahun 2003. Udah lama kali? Sudah lama ya. Tahun 2003 sampai sekarang tahun 2024 ya. Iya. Berarti sekitar 11 tahun. 11 tahun menjalani 12 tahun lah. 21. Bisa 21 tahun ya Pak. Berarti ini udah banyak ya kayak sebagian dipotong gitu, dipermudah atau diganti lagi? 12 tahun. Berarti Pak, perkebunan ini ditanamnya mulai dari tahun berapa? Tahun 2013. Oh, berarti udah sekitaran 11 tahun lah ya? Iya. Itu udah ada kayak sebagian ditebang dibuat jadi muda lagi atau sebagian terlalu tua ditanam lagi? Sebenarnya ada tapi sebagian kecil. Oh, sebagian kecil ya? Kecil ya, sekitar 1, 2, 3 batang lah. Selanjutnya saya mau tanya, omset yang dihasilkan per bulan itu berapa? Sebenarnya saya terangkan sedikit ya. Karena gini, rotasi hasil sebenarnya mulai dari awal bunga lah sampai berhasil dia panen seperti ini sekitar 8 bulan.
Nah, itulah 8 bulan. Tapi di samping itu ada namanya buah kelang namanya, kalau namanya di sini buah kelang. Nah, saya katakan seperti buah kelang. Ini kan buahnya ini kan nggak beda. Kematangannya beda. Kematangannya kan beda. Nah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang sudah mau panen dia. Jadi itu. Nah, jadi makanya kalau penghasilan dia namanya memang ombasnya ada 1 termen. Termen itu hitungannya gimana? Hitungannya gini, kalau jeruk ini kan kalau kita panen dia, contoh misalnya dikatakan kalau ini jeruk ini ada sekitar 300 batang, misalnya dapat satu kuinsil itu 6 ton. Banyak juga ya? Ya, lumayan lah kalau hasilnya 6 ton. Ini Pak, untuk laba dan keuntungannya itu kalau per bulannya berapa? Kalau kita kalkulasikan dia, sebenarnya lumayan lah. Nah, coba tadi ditanya per bulan ya, per bulan. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan dia mulai dari awal sampai selesai panen dia sekitar 8 bulan gitu. Contoh 6 ton contoh kan sekali panen. Nah, 6 ton itu kita taruhlah dia rata-rata harga 6.000 entah 7.000. 6 kali 6 ton kali 7 42 juta. 42 juta itu sekali panen. Nah, sekali panen itu. Tapi kalau kita kalkulasi, kita kumpul dia, kita bagi. Nah, kalau sesuai dia terus hasilnya sampai akhir, bisalah dapat gaji sekitar kalau kita bagi-bagikan, bisalah sekitar 6 ke 7 juta lah. Ya, Per bulannya? Per bulannya. Kalau kita bagi-bagikan dia. Itu udah hasil maksimal atau? Sebenarnya bisa juga lah dikatakan hasil maksimal karena sudah kita bagi. Nah, karena sudah kita bagi dia. Pak, ini untuk prosedur pengelolaan usahanya bagaimana? Prosedurnya sebenarnya gini. Kalau prosedur dia bisa lah kita katakan kemana ya. Prosedur. Jadi mungkin kalau tata caranya sebenarnya jeruk ini bisa dikatakan ya biasa-biasa saja. Nah, contoh kalau dia memang musim dia buah seperti ini deh, sebenarnya rumput yang di bawah itu jangan dibersihkan. Nah, kenapa? Kalau kita bersihkan hama datang naik. Nah, naik dia. Jadi yang paling utamanya kalau musim buah seperti ini dia mau panen, contoh merah, sebenarnya gulma yang di bawah ini jangan diganggu. Nah, jadi kita tunggu dulu selesai panen, baru kalau mau kita bersihkan, baru bisa kita bersihkan. Nah, ya gitu. Baru prosedur yang lain, contoh cara kerja pemupukan. Pemupukan dia tergantung sebenarnya. Nah, kalau memang kita punya banyak dana, bisa contoh 4 kali setahun kita pupuk. Itu pupuk kimia. Baru Untuk apa? pengkomposan organik seperti pupuk kandang. Maksimalnya kita buat bisa 2 kali setahun. Ya. Kalau penyemprotan tergantung. Kalau contoh seperti ini sebenarnya kalau banyak buah seperti ini harus sekali 7 hari. Itu pun tergantung. Nengok cuaca kita. Contoh belum pun sampai 7 hari masa penyemprotan, tahu-tahu hama sudah datang. Harus kita semprot. Hamanya dulu ya? Seperti itu dia.
Jadi tergantung cuaca juga ya. Tergantung. Kalau misalnya lagi datang hujan, nggak bisa juga. Tergantung cuaca. Pak, ini apakah pengaplikasian akuntansi agrikultur itu sudah ditetapkan dengan baik terhadap pengelolaan perkebunan Bapak ini? Sebenarnya penetapannya itu sebenarnya nggak pala ditetapkan. Nah, kenapa? Karena kalau ditetapkan itu namanya ini kan perkebunan pribadi. Toh kalau perkebunan pribadi itu makanya saya bilang tadi tergantung situasi dan tergantung dana. Nah itu memang sebenarnya harus itu ditetapkan sebenarnya. Nah, harus ditetapkan sebenarnya. Tapi ya yang namanya ya perkebunan keluarga ya seperti itulah. Artinya ya kalau kita memang pas memiliki ada uang ya kita berikan, kita buat persediaan seperti itu. Berarti Pak, kalau ininya secara garis besar ada nggak misalnya kayak evaluasi gitu setelah dalam setahun kan pengeluarannya segini, pemasukannya segini, kadang ada yang harusnya nggak gini, harusnya itu ada evaluasi nggak yang Bapak terapkan? Sebenarnya evaluasi ada juga. Nah, ada. Kenapa? Karena untuk biaya dan pemasukan serta pengeluaran kan ada catatannya. Kita buat catatannya. Makanya, contoh tahun sekian, berapa biaya kita mau masuk, berapa pendapatan datang. Nah, makanya kita kalkulasikan. Makanya tahu kita seperti awal tadi berapa. Untuk biaya pembelian bibitnya berapa Pak? Kalau biaya pembelian bibit, saya terangkan itu tergantung tingkatannya. Nah, ya, kenapa saya bilang tingkatan? Ada yang harga rendah, ada yang harga tinggi. Nah, yang harga rendah itu tidak pakai polybag. Kalau yang harga tinggi, ya pakai polybag. Seperti itu. Kalau untuk yang polybag harganya berapa? Terus bibitnya berapa? Kalau yang pakai polybag, harganya 25.000. Baru kalau untuk dibutuhkan untuk berapa itu tergantung lahan. Tergantung lahan dia. Kalau memang luas lahan kita ya berarti bibitnya banyak kita butuhkan seperti itu. Untuk harga komposnya Pak berapa? Kalau Sama pupuk. Kalau kompos pupuk kandang 1 kol diesel, kalau kompos ayam sekitar 2.500.000. Kalau pupuk kandang tai lembu sekitar 1.800.000. Kalau pupuk kimia persak dia kalau NPK sekitar 750 persak. Terus Pak, sebelum menghasilkan dan sudah menghasilkan itu beda pemberian pupuknya? Jelas beda. Kenapa? Kalau sebelum menghasilkan dia, contoh awal tanam, di situ yang dibutuhkan ya contoh masih unsur N, belum dipakai untuk K dan P fosfat. Berarti unsur N lah yang dibutuhkan di sana. Seperti itu. Kalau untuk jeruknya berapa Pak yang dihasilkan selama sebulan? Terus itu harga per 1 kilonya berapa? Tergantung deh. Sebenarnya tergantung pasaran. Tergantung permintaan pasaran itu. Tapi bisa juga dibuat standarnya sekitar kalau sekarang harga di pasaran kalau datang toke kemari sekitar 6.000 7.000 seperti itu. Kalau ini Pak untuk sasaran pemasarannya ini dijual ke siapa? Sasaran pemasarannya tergantung toke sebenarnya. Contoh kalau datang toke dari luar, kalau memang kita tanya ini mau dibawa kemana? Oh mau dibawa ke Jawa Pak katanya. Ada juga yang bawa ke Sumatera seperti Lampung, Palembang dan sebagainya seperti itu. Ininya Pak untuk sistem pendistribusiannya kadang ada Bapak yang antar ke entah kemana gitu. Kalau sistem pendistribusiannya nggak ada, saya antar kemana. Berarti semua dijemput ke sini? Semua dijemput ke ladang. Ya Pak, saya kira udah cukup jelas. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga perkebunannya semakin besar gitu, kedepannya semakin sukses ya Pak. Oke, terima kasih dek. Terima kasih Pak.
Nah, yang pertama, mari kita membahas tentang profil dari perkebunan jeruk madu. Perkebunan jeruk madu ini adalah milik dari Bapak Masron Amar Berutu yang beralamat di Desa Lelangge, Kecamatan Salak, Kabupaten Papak Barat, Sumatera Utara. Perkebunan ini sendiri sudah diolah oleh Bapak ini mulai dari tahun 2013 hingga pada saat ini. Itu berarti perkebunan ini telah diolah selama 11 tahun. Dan luas dari perkebunan ini sendiri adalah 2 hektar. Bapak Masron bercerita bahwa awalnya ia terinspirasi membuka lahan ini adalah karena ia menganggap bahwa dengan membuka lahan perkebunan jeruk ini dapat mendongkrak perekonomian keluarganya, dan juga alasan lainnya atas dorongan dari temannya. Yang kedua ada pengakuan. Aset biologis pada usaha perkebunan jeruk madu itu diakui berdasarkan biaya atau harga perolehannya. Pengakuan aset biologis yang dikelompokkan menjadi jeruk dalam pembibitan dan buah jeruk di usaha perkebunan jeruk madu dalam neraca dikategorikan sebagai aset lancar. Maka rekapitulasi seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengelolaan aset biologis tanaman semusim adalah diketahui sebagai berikut. Biaya tenaga kerjanya diketahui sebesar 3 juta rupiah. Biaya pembibitannya sebesar 42.500.000 rupiah. Biaya pemupukannya adalah 3.050.000 rupiah. Biaya petik dan pengantaran jeruk adalah 2.750.000 rupiah. Maka di total hasilnya adalah sebesar 51.300.000. Pengakuan awal aset tanaman semusim itu diakui berdasarkan biaya perolehan awal yang didapatkan dari kapitalisasi seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pembukaan lahan hingga tanaman tersebut telah siap untuk dipanen, sehingga dikeluarkan biaya sebesar 51.300.000. Itu yang kita hitung tadi. Maka pencatatan awal di usaha perkebunan jeruk madu saat memperoleh aset biologis itu dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Pada akun debit ada aset tanaman semusim sebesar 51.300.000 rupiah, dan pada kreditnya ada kas 51.300.000 rupiah. Yang ketiga adalah pengukuran. Aset biologis berupa tanaman jeruk pada usaha perkebunan jeruk madu yang dikategorikan ke dalam aset tanaman semusim diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu terdiri dari kapitalisasi biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari persiapan pembukaan lahan sampai dengan tanaman jeruk siap dipanen ditambah dengan harga perolehan awal saat tanaman tersebut diperoleh. Berikut ini adalah contoh perhitungan harga perolehan aset biologis menurut usaha perkebunan jeruk madu, yaitu dengan rumus harga perolehan aset biologis sama dengan biaya perolehan awal ditambah seluruh biaya keterangan. Perhitungan biaya perolehan adalah sebesar 51.300.000 rupiah, dan terdapat biaya penggarapan dan perawatan tanaman meliputi pembukaan tanah 2.200.000, penanaman bibit 1.250.000, pemupukan 4.170.000, pemberian air sebesar 1 juta, penyiangan sebesar 600.000, sehingga total biaya garap adalah 9.220.000. Maka harga perolehan aset biologis berupa tanaman jeruk adalah sebesar 51.300 ditambah 9.220 sama dengan 60.520.000. Poin yang terakhir adalah pengungkapan. Aset biologis pada usaha perkebunan jeruk madu berupa tanaman jeruk yang menghasilkan buah jeruk pada akun aset tanaman semusim. Aset tanaman semusim juga termasuk dalam kategori aset tanaman menghasilkan karena usaha perkebunan jeruk madu memiliki aset biologis berupa tanaman jeruk, di mana aset biologis tersebut dapat menghasilkan produk utama, yaitu buah jeruk. Aset tanaman semusim tidak mengalami adanya penyusutan karena tidak mengalami penurunan nilai selama penanaman hingga aset biologis tersebut telah siap untuk dipanen.